Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahira, NIM 19016110. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks pada kurikulum 2013. Sebelum kita beralih kepada penjelasan mengenai jenis-jenis teks, kita ulas kembali perbedaan antara teks dan juga karangan. Teks dan karangan itu sangat berbeda, yang dimana pada teks itu terikat. Terikat di sini maksudnya adalah jikalau pada teks itu terdapat struktur-struktur pembangun teks tersebut. Namun pada karangan itu tidak terikat, artinya tidak terikat oleh struktur-struktur pembangun karangan. Lanjut saja, bahwasanya pada kurikulum 2013 itu telah terbagi menjadi 22 jenis teks. Namun pada video kali ini saya telah membuat 5 jenis teks, yaitu ada teks prosedur, teks eksposisi, ada teks cerpen, ada teks laporan hasil penelitian, dan juga ada teks deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenis teks saja, yakni ada teks prosedur dan juga teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini adalah teks yang menyajikan atau teks yang berisi mengenai tujuan dan juga langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur itu memiliki struktur-struktur pembangun teks prosedur. Yang pertama, strukturnya adalah tujuan. Tujuan di sini artinya apa yang hendak dicapai dari pembuatan teks ini. Yang kedua, itu ada langkah-langkah ataupun proses-proses yang harus diikuti untuk melakukan suatu pekerjaan yang gunanya untuk mencapai tujuan tadi. Pertama, kita lihat ada contoh dari teks prosedur yang berjudul Kare Telur Sri Lanka. Nah, pada contoh teks prosedur ini, jika sudah dianalisis, pada paragraf pertama ini merupakan bagian dari tujuan. Pada paragraf kedua itu adalah bahan dan juga perlengkapan. Dan pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan bagian dari langkah-langkah atau proses-proses dalam pembuatan Kare Telur Sri Lanka. Nah, ini tadi mengenai teks prosedur. Yang kedua, yang selanjutnya itu mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah teks yang menyajikan informasi. Teks yang menyajikan informasi dan teks eksposisi ini memiliki struktur-struktur pembangun teks. Yang pertama ada tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua itu ada argumen atau alasan-alasan untuk mendukung pernyataan ataupun pendapat dari si penulis. Dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang atau menegaskan kembali kepada si pembaca agar si pembaca percaya terhadap tulisan yang telah dibuat oleh si penulis. Seperti biasa, saya tadi telah menyajikan contoh teks prosedur dan juga saya telah menyajikan contoh dari teks eksposisi. Contoh dari teks eksposisi yang berjudul Remaja dan juga Pendidikan Karakter. Setelah dianalisis, saya telah membuat 4 paragraf dari contoh teks eksposisi. Yang pertama atau paragraf pertama itu adalah bagian dari tesis atau pendapat dari si penulis. Dan yang kedua itu adalah bagian dari paragraf kedua dan juga paragraf ketiga itu adalah bagian dari argumentasi ataupun alasan-alasan yang mendukung pernyataan dari si penulis. Dan yang paragraf terakhir atau paragraf keempat itu adalah penegasan ulang yang gunanya adalah untuk kembali menegaskan atau kembali mengulang supaya si pembaca percaya terhadap tulisan yang telah dibuat oleh si penulis ini. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai teks prosedur dan juga teks eksposisi. Saya Nurul Ahira, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Karena saya yakin, karena kita tahu bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan manusia itu adalah tempatnya khilaf, serta manusia itu adalah tempatnya lupa. Maka dari itu, dalam pembuatan video ini, dalam penjelasan dalam kata-kata yang telah saya sampaikan, itu banyak sekali terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kelupaan. Karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk melihat video saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.